Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada perjumpaan kita kali ini, insyaAllah kita akan menceritakan kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Di Bani Manaf, ada 5 orang yang amat mirip dengan Rasulullah SAW, sehingga orang yang lemah pandangannya sering keliru membedakan Rasul dengan mereka. Tidak dipungkiri bahwa Anda ingin mengetahui siapa saja kelima orang tersebut yang begitu mirip dengan Nabi SAW. Maka marilah kita berkenalan dengan mereka semua. Mereka adalah Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Beliau ini adalah sepupu Rasulullah SAW dan saudara sesusuan dengan Nabi SAW. Kemudian Fusam bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan dia juga merupakan sepupu Nabi. Dan Al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim, kakeknya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dan Al-Hasan bin Ali adalah cucu Rasulullah SAW, dan ia merupakan orang yang paling mirip dengan Nabi SAW dibandingkan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ia adalah saudara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kami akan memaparkan sebuah episode dari kisah hidup Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Thalib, meski dia adalah orang yang terpandang di kalangan bangsa Quraisy dan memiliki posisi penting di kaum-kaumnya, namun ia adalah orang yang amat sulit hidupnya dan banyak anggota keluarganya. Kondisi tersebut semakin bertambah sulit dengan datangnya tahun paceklik yang terjadi pada bangsa Quraisy, sehingga membuat semua panenan menjadi gagal dan hewan-hewan ternak pun tidak dapat mengeluarkan susu. Ini semua membuat manusia hanya mampu mengkonsumsi tulang-tulang basah saja. Di kalangan Bani Hashim saat itu tidak ada orang yang berkeluasan kecuali Nabi Muhammad bin Abdullah dan pamannya Al-Abbas. Nabi Muhammad lalu berkata kepada Abbas, "Wahai paman, saudaramu Abu Thalib banyak sekali keluarganya. Engkau tahu sendiri bahwa banyak manusia yang berkesusahan karena kemarau yang panjang serta wabah kelaparan. Marilah kita ke rumahnya untuk menanggung sebagian keluarganya. Aku akan menanggung seorang anaknya dan engkau pun menanggung seorang lagi dari anaknya, sehingga keduanya kita cukupi kebutuhannya." Abbas berkata, "Engkau telah mengajak kepada hal kebaikan dan engkau menyeru kepada kebajikan." Kemudian keduanya berangkat dan bertemu dengan Abu Thalib. Keduanya berkata, "Kami datang berniat untuk meringankan beban keluargamu sehingga kesulitan dan penderitaan ini sirna dari diri manusia." Abu Thalib berkata, "Kalian boleh untuk mengambil siapa saja selain Aqil." Maka Nabi Muhammad mengajak Ali dan menjadikan keluarganya, sedangkan Abbas mengajak Ja'far dan menjadikan sebagai keluarganya. Ali terus tinggal bersama Nabi Muhammad sehingga saat Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang nabi yang membawa agama petunjuk dan kebenaran. Dialah yang menjadi orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan pemuda. Ja'far pun terus tinggal dengan pamannya sehingga ia tumbuh dewasa, masuk Islam dan berkecukupan bersamanya. Ja'far bin Abi Thalib beserta istrinya Asma binti Uwais bergabung dengan rombongan cahaya sejak perjalanan pertama. Keduanya masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah SAW masuk ke Darul Al-Arqam. Pemuda Al-Hashimi ini bersama istrinya merasakan siksaan bangsa Quraisy sebagaimana yang dirasakan oleh muslimin yang lainnya. Keduanya mampu bersabar atas siksaan ini karena keduanya menyadari bahwa jalan menuju surga dipenuhi dengan duri dan sara dengan hal yang menyakitkan. Akan tetapi yang membuat mereka jengkel sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat mereka dari kaum muslimin adalah bangsa Quraisy menghalangi mereka untuk melakukan ibadah dan menghalangi mereka untuk merasakan lezatnya ibadah. Bangsa Quraisy bahkan senantiasa mengawasi setiap hembusan nafas mereka.
Pada saat itulah Ja'far bin Abi Talib meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah bersama istri dan beberapa orang sahabat lainnya ke negeri Habsyah. Rasul pun mengizinkannya dengan hati yang sedih. Yang membuat Rasul bersedih atas para sahabatnya yang suci dan baik itu adalah karena mereka akan meninggalkan kampung mereka. Mereka bersedia meninggalkan tempat di mana mereka bermain di waktu kecil, tanah air di mana mereka tumbuh menjadi remaja. Mereka tinggalkan kampungnya tanpa kesalahan yang mereka perbuat kecuali bahwa mereka telah mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Akan tetapi beliau tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menolak siksaan bangsa Quraisy. Berangkatlah rombongan kaum Muhajirin pertama ke Habasyah dan salah satu dari mereka adalah Ja'far bin Abi Talib. Mereka tinggal di sana dengan jaminan keamanan An-Najash yang merupakan pemimpin Habasyah yang dikenal adil dan soleh. Akhirnya pertama kali mereka mendapatkan rasa aman sejak mereka masuk Islam dan mereka merasakan nikmatnya ibadah tanpa ada yang mengganggu kenikmatan ibadah mereka ataupun yang mengacaukannya. Akan tetapi, begitu suku Quraisy mengetahui keberangkatan rombongan muslimin ini menuju Habasyah untuk mendapatkan perlindungan Raja Habasyah demi ketenangan beribadah mereka dan keamanan akidah, mereka pun berencana untuk membunuh rombongan muslimin ini atau menggiring mereka masuk ke dalam sebuah penjara besar. Sekarang kita akan mempersilahkan Ummu Salamah radhiyallahu an untuk menceritakan kisah yang ia dengar dan saksikan. Ummu Salamah berkata, begitu kami tiba di negeri Habasyah, kami menemukan perlindungan yang amat baik bagi diri kami sehingga kami merasakan aman dalam menjalankan agama. Kami dapat beribadah kepada Allah tanpa ada siksaan atau ucapan yang menyakitkan kami. Begitu Quraisy mendengar kabar ini, mereka segera mengirimkan 2 orang yang paling gagah di antara mereka kepada An-Najash. Keduanya adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berdua dibekali hadiah yang akan diberikan kepada An-Najash dan para pemuka agama di sana. Hadiah tersebut adalah barang-barang yang disukai oleh penduduk Habasyah dari negeri Hijaz. Suku Quraisy juga berpesan kepada kedua utusan ini agar memberikan hadiah kepada para pemuka agama terlebih dahulu sebelum mereka menghadap An-Najash untuk membicarakan urusan kami. Begitu keduanya tiba di Habasyah, maka mereka menemui para pemuka agama dan memberikan kepada masing-masing pemuka agama hadiah. Tidak ada seorang pun dari para pemuka agama tadi yang tidak mendapatkan hadiah dari keduanya. Kedua utusan tersebut berkata kepada mereka, pemuka agama, ada beberapa budak bodoh kami yang berlindung di negara raja. Mereka telah keluar dari agama bapak dan kakek moyang mereka dan keluar dari kaumnya. Jika kami berbicara kepada raja kalian tentang para budak ini, maka beritahukanlah raja kalian untuk menyerahkan budak-budak ini kepada kami tanpa perlu menanyakan agama mereka. Karena para pemimpin suku mereka amat mengerti tentang kondisi para budak ini dan paham apa yang sedang mereka anut. Para pemuka agama tadi pun mengatakan iya dengan nadanya setuju. Ummu Salamah berkata, tidak ada yang lebih kami benci dari Amru dan sahabatnya daripada saat An-Najash memanggil salah seorang dari kami untuk mendengarkan pembicaraannya. Kemudian keduanya menghadap An-Najash dan memberikan hadiah kepadanya. An-Najash amat senang dengan hadiah itu. Keduanya lalu berbincang dengan An-Najash seraya mengatakan, wahai raja, di negeri telah berlindung beberapa budak-budak negeri kami yang amat nakal. Mereka datang ke sini membawa agama yang tidak kami ketahui, sebagaimana engkau tidak mengetahuinya. Mereka meninggalkan agama kami namun tidak masuk ke dalam agamamu. Kami diutus untuk menghadapmu oleh orang tua mereka, paman mereka, keluarga mereka, agar engkau berkenan memulangkan budak-budak ini kepada mereka, dan mereka adalah manusia yang paling tahu akan fitnah yang telah dibuat oleh budak-budak ini. An-Najash lalu melihat ke arah para pemuka agama
dan para pemuka agama itu mengatakan keduanya benar, wahai raja. Kaum mereka lebih tahu dan paham akan apa yang telah diperbuat oleh para budak-budak ini. Maka kembalikanlah para budak ini kepada mereka, biar mereka sendiri yang memutuskannya. Lalu murkalah sang raja dengan ucapan para pemuka agama ini. Ia berkata kepada mereka, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada sesiapapun, sehingga aku memanggil mereka semua dan menanyakan kepada mereka apa yang dituduhkan kepada mereka, jika mereka benar seperti apa yang dikatakan oleh kedua orang ini, maka aku menyerahkannya. Jika mereka tidak, maka aku akan memberi perlindungan bagi mereka dengan sebaik-baiknya perlindungan." Ummu Salamah melanjutkan kisahnya. Kemudian An-Najash mengutus seorang untuk memanggil kami dan menghadapnya. Lalu kami berkumpul sebentar sebelum berangkat menghadapnya. Sebahagian dari kami ada yang berkata, "Raja akan menanyakan agama kalian, maka katakanlah terus terang apa yang kalian anut. Biarkan yang menjadi juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib dan jangan ada yang lain." Ummu Salamah mengisahkan, kemudian kami berangkat untuk menghadap An-Najash dan kami dapat bahwa ia juga telah mengundang para pemuka agama. Mereka semua duduk di samping kanan dan kiri An-Najash. Mereka semua mengenakan tayalisah dan menghiasi kepala mereka dengan peci. Mereka pun tak lupa membuka kitab di hadapan mereka. Kami juga melihat ada Amru bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah di dekat raja. Begitu kami sudah ada di majelis, An-Najash melihat ke arah kami dan bertanya, "Apakah agama yang baru yang kalian anut sehingga kalian meninggalkan agama kaum kalian, juga tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku, juga tidak masuk suatu agama pun yang diketahui manusia?" Lalu majulah beberapa langkah ke arah An-Najash seseorang yang bernama Ja'far bin Abi Thalib yang berkata, "Wahai raja, kami dulunya adalah kaum jahiliyah yang menyembah berhala dan memakan bangkai. Kami melakukan perbuatan keji dan memutuskan tali silaturahmi. Kami adalah kaum yang suka mengganggu tetangga. Yang kuat di antara kami akan memangsa mereka yang lemah. Kami hidup terus-menerus seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul kepada kami yang kami kenal nasab, kejujuran, amanah dan harga dirinya. Ia mengajak kami untuk kembali ke jalan Allah agar kami mau mengesahkan dan menyembahnya dan meninggalkan apa yang pernah kami dan kakek moyang kami sembah selain Allah dari bebatuan dan berhala. Rasul ini memerintahkan kami untuk berkata jujur dan menunaikan amanat. Ia juga menyuruh kami untuk menghubungkan silaturahmi dan bertetangga dengan baik, menolak diri dari perbuatan haram dan pertumpahan darah. Ia juga melarang kami untuk mengerjakan perbuatan keji dan ucapan dosa, memakan harta anak yatim, dan menuduh wanita yang terhormat. Rasul tadi memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar kami tidak melakukan kemusyrikan terhadapnya. Kami juga diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan. Kami meyakini dan kami beriman kepadanya. Kami mengikuti Rasul tadi dengan apa yang diwahyukan kepadanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami menjalankan apa yang halal dan kami menolak apa yang haram. Maka tidak ada lain yang dilakukan oleh kaum kami sendiri kecuali melakukan penyiksaan terhadap kami. Mereka menyiksa kami dengan begitu sadis agar mereka dapat menguji kesetiaan kami kepada agama ini dan mengembalikan kami kepada penyembahan berhala. Saat mereka semakin aniaya dan menindas kami, mereka juga mempersempit ruang gerak kami. Mereka juga menghalangi kami untuk melakukan ibadah agama ini. Maka kami pun keluar dari tanah air menuju negerimu ini. Dan kami berharap perlindunganmu serta tidak akan dianiaya di bawah kekuasaanmu. Ummu Salamah berkata,
An-Najash melihat Ja'far bin Abi Talib dan bertanya, apakah ada yang kalian bawa dari apa yang disampaikan oleh Nabi kalian dari sisi Allah? Ja'far menjawab, ya. An-Najash berkata, bacakanlah kepadaku. Maka Ja'far pun membacakan. Yang dibacakan Ja'far adalah surat Kaf Ha Ya Ain Sad, penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Tuhanku, dalam Al-Quran surat Maryam. Sehingga Ja'far membaca hingga bahagian tertentu dari surat tersebut. Ummu Salamah melanjutkan kisah, maka menangislah An-Najash sehingga janggutnya basah oleh air mata, dan para pemuka agama juga menangis sehingga kitab-kitab mereka pun basah dibuatnya. Mereka semua menangis begitu mendengarkan kalam Allah ini. Pada saat itulah An-Najash berkata kepada kami, apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan apa yang telah dibawa oleh Isa adalah berasal dari sumber cahaya yang sama. Kemudian An-Najash menoleh ke arah Amru dan sahabatnya lalu berkata kepada mereka berdua, pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua untuk selamanya. Ummu Salamah berkata, begitu kami keluar dari ruangan An-Najash, Amru bin As berkata kepada sahabatnya dengan mengancam kami, demi Allah, aku akan datang kepada raja esok hari. Aku akan menceritakan kepadanya tentang mereka yang dapat menimbulkan kebencian raja kepada mereka. Aku akan membuat raja membabat mereka dari akarnya. Maka berkatalah Abdullah bin Abi Rabi'ah kepadanya, jangan engkau lakukan wahai Amru. Mereka semua berasal dari keluarga kita, meskipun mereka saat ini telah meninggalkan kita. Amru menjawab, tidak usah ikut campur. Demi Allah, aku akan menceritakan kepada raja apa yang dapat membuat mereka semua resah. Demi Allah, aku akan menceritakannya kepada raja bahwa mereka menganggap bahwa Isa bin Maryam adalah seorang hamba. Keesokan harinya datanglah Amru menghadap Raja An-Najash dan berkata kepadanya, wahai raja, orang-orang yang engkau beri perlindungan itu mengatakan suatu perkataan keji tentang Isa bin Maryam. Kalau tidak percaya, panggillah mereka dan tanyakan sendiri apa yang mereka katakan terhadap Isa bin Maryam. Ummu Salamah berkata, begitu kami mengetahui hal ini, kami merasa amat khawatir dan kami belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sebagian kami berkata, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam jika raja menanyakannya? Kami pun menjawab, demi Allah kami tidak akan menjawab seperti apa yang telah Allah firmankan. Kami tidak akan keluar dari perintahnya meski hanya seujung jari sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kita, meski apapun yang menjadi konsekuennya. Kemudian kami sepakat bahwa yang akan menjadi juru bicara adalah Ja'far bin Abi Talib. Begitu An-Najash memanggil, maka kami pun datang menghadapnya. Lalu kami melihat adanya beberapa orang pemuka agama dengan pakaian seperti yang telah kami lihat sebelumnya. Kami juga melihat Amru bin As dan sahabatnya berada di dekat raja. Begitu kami di hadapannya, An-Najash bertanya, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Talib mengatakan, kami mengatakan tentang Isa bin Maryam sebagaimana yang disampaikan kepada kami. An-Najash bertanya, apa pendapat Nabi kalian tentang Isa bin Maryam? Ja'far pun menjawab, Nabi berkata tentang Isa bin Maryam adalah dia hamba Allah sekaligus Rasulnya. Ia juga ruh dan kalimat Allah yang diberikan pada diri Maryam yang suci dan perawan. Begitu An-Najash mendengar ucapan Ja'far, ia langsung memukul tangan dengan tangannya dan berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tidak keluar dari apa yang diceritakan oleh Nabi kalian meski seujung rambut. Maka para pemuka agama menghembuskan nafas keras dari hidung mereka, pertanda tidak setuju begitu mereka mendengar ucapan dari An-Najash. An-Najash berkata,
Meski kalian menghembuskan nafas dengan kesal, kemudian An-Najash menoleh dan berkata, keluarlah, kalian semua aman. Siapa yang mencaci kalian akan terkena denda. Siapa yang menyerang kalian akan dihukum. Demi Allah, aku tidak lebih menyukai apabila aku mendapatkan segunung emas daripada salah seorang dari kalian diganggu. Kemudian An-Najash melihat ke arah Amru dan sahabatnya sambil berkata, kembalikan hadiah kedua orang ini, aku tidak membutuhkannya. Ummu Salamah berkata, maka keluarlah Amru dan sahabatnya dengan putus asa dan merasa kesal. Sedangkan kami terus tinggal di wilayah An-Najash, di wilayah yang paling baik dan perlindungan yang paling mulia. Ja'far bersama istrinya menghabiskan 10 tahun dalam perlindungan keamanan An-Najash. Pada tahun 7 Hijriah, mereka berdua meninggalkan negeri Habsyah bersama rombongan kaum muslimin lainnya untuk berhijrah ke Yasrib. Saat mereka tiba di sana, Rasulullah SAW baru saja kembali dari Khaybar setelah Allah menaklukkan daerah tersebut untuk beliau. Begitu berjumpa Ja'far, Rasulullah SAW sangat bergembira dan bersabda, aku tidak mengerti mengapa aku begitu bergembira. Apakah karena Khaybar telah ditaklukkan ataupun karena datangnya Ja'far? Kaum muslimin semuanya, apalagi mereka yang fakir, tidak mau kalah gembiranya dari Rasulullah dengan kedatangan Ja'far. Ja'far begitu peduli dan sayang terhadap kaum fakir sehingga ia dijuluki dengan Abul Masakin, ayahnya orang-orang miskin. Abu Hurairah menceritakan tentang pribadi Ja'far dengan ucapannya, Ja'far adalah orang yang paling baik kepada kami, orang-orang miskin. Ia sering mengajak kami ke rumahnya dan memberi kami makan dengan apa yang ada di rumahnya. Sehingga bila semua makanan di rumahnya telah habis, maka ia akan memberikan kepada bejana tempat minyak yang sama sekali sudah kosong. Bejana tersebut lalu kami belah dan kami jilati apa yang menempel dan tersisa di dalamnya. Ja'far tidak tinggal lama di Madinah. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Romawi yang berada di negeri Syam. Rasul menunjuk Zaid bin Harisah untuk memimpin pasukan ini. Rasul berpesan, jika Zaid terbunuh ataupun meninggal, maka yang menjadi amir dalam pasukan ini adalah Ja'far bin Abi Talib. Jika Ja'far terbunuh ataupun meninggal, maka yang akan menjadi amirnya adalah Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah meninggal, maka pasukan muslimin dipersilahkan menunjukkan amir bagi mereka. Saat pasukan muslimin tiba di Mut'ah, yaitu sebuah desa yang terletak di pinggir negeri Syam di daerah Jordania, mereka mendapati bahwa pasukan Romawi telah menyiapkan 100.000 prajurit yang didukung oleh 100.000 lainnya dari penganut Nasrani bangsa Arab dari kabilah Lakham, Juzam, Quda'ah dan lain-lainnya. Pasukan muslimin saat itu hanya berjumlah 3.000 prajurit saja. Begitu kedua pasukan sudah bertemu dan peperangan berlangsung dengan sengit sehingga Zaid bin Harisah tersungkur jatuh dan meninggal hingga tak dapat tertolong. Serta-merta Ja'far melompat dari punggung kudanya yang berwarna pirang. Kemudian Ja'far menebas kaki-kaki kuda tadi dengan pedangnya sendiri agar pihak musuh tidak menggunakannya lagi. Lalu mengambil panji dan merengsek masuk ke barisan musuh sambil bersenandung. Alangkah dekatnya dengan syurga. Ia amat indah dan sejuk airnya. Wahai Romawi, bangsa Romawi sudah tiba azab baginya. Sebab ia adalah bangsa yang kafir dan jauh dari agama leluhurnya. Jika aku berjumpa dengan mereka, maka aku pasti akan menebasnya. Dia terus merengsek masuk ke barisan musuh dengan pedang terhunus, sehingga ia mendapat sebuah sabetan pedang yang memutuskan tangan kanannya. Lalu ia mempertahankan panji dengan tangan kirinya. Tidak berlangsung lama, tangan kirinya pun putus disabet musuh. Lalu ia mempertahankan panji tersebut dengan dada dan kedua lengan atasnya. Tidak berlangsung lama, maka akhirnya ia terkena sabetan yang ketiga sehingga tubuhnya terbelah dua. Maka panji kemudian direbut oleh Abdullah bin Rawahah. Ia pun
terus berjuang sehingga ia menyusul kedua sahabatnya. Rasulullah mendengar berita gugurnya ketiga panglima perang beliau, maka Rasul langsung amat bersedih begitu mendengarnya. Ia berangkat menuju rumah sepupunya Ja'far bin Abi Talib. Beliau mendapati istrinya Asma binti Usaif yang bersiap-siap menyambut suaminya yang sudah tiada. Asma telah menumbuhkan gandum, memandikan anak, memakaikan wangi-wangian kepada mereka, kemudian memakaikan mereka baju. Asma berkata, saat Rasulullah datang ke rumah kami, aku melihat ada raut kesedihan yang menyelimuti wajahnya yang mulia. Maka aku mulai merasa khawatir, namun aku tidak mau bertanya kepada beliau tentang Ja'far karena aku takut mendengar berita yang menyedihkan. Rasul lalu memberikan salam dan berkata, bawa ke sini anak-anak Ja'far. Maka aku pun memanggilkan mereka. Maka anak-anakku berlarian ke arah Rasul dengan gembira. Mereka berebutan untuk dapat berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul mereka dan menciuminya. Mata beliau penuh dengan air mata. Aku bertanya, wahai Rasulullah, demi ibu dan bapakku, apa yang membuatmu menangis? Apakah engkau telah menerima kabar tentang Ja'far dan kedua sahabatnya? Beliau menjawab, benar, mereka sudah mendapat syahid yang diharap-harapkannya pada hari ini. Pada saat itu, sirnalah senyum dari wajah anak-anak Ja'far yang masih kecil saat mereka dengar ibu mereka menangis terseduh-seduh. Mereka diam, tak bergeming, seolah-olah di kepala mereka sedang bersarang seekor burung. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi keluar sambil mengusap air matanya sambil berdoa, ya Allah, gantikan Ja'far bagi anak-anaknya, ya Allah, gantikan Ja'far bagi keluarganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Ja'far di surga. Ia memiliki dua sayap yang berlumuran darah dan bulu-bulunya diberi warna. Inilah kisah dari seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga semasa hidupnya dan Allah telah menyediakan tempat yang indah baginya. Semoga kita esok dipertemukan dengannya dalam surga Jannatun Na'im. Maka dengan berakhirnya kisah Ja'far bin Abi Talib, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.